mau jadi asdos ini yang pertama tuh pastinya karena aku suka radio, terus yang kedua aku tuh mau nambah pengalaman juga. Setiap pengalaman ya itu pasti kan ada Heeh. suka dukanya. Kak Arin sendiri selama menjadi asdos ini suka dukanya itu apa aja sih? 3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Halo Sobat Radik, selamat datang di Dialog Podcast Fun Day with Radik on Podcast. Gimana kabarnya kali ini Sobat Radik? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, supaya Sobat Radik bisa terus pantengin channel YouTube-nya Radik FM dan gak ketinggalan episode-episode serunya dari Fun Day Podcast-nya Radik FM. Nah Sobat Radik, kalian pernah gak sih kepikiran kalau seorang asdos itu bekerjanya ngapain aja? Apakah ada pengalaman-pengalaman seru di baliknya? Apakah hanya sekedar membantu dosen begitu? Mungkin buat Sobat Radik yang pernah bertanya seperti itu dan penasaran asdos itu ngapain, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak Arin. Halo. Kak Arin mungkin boleh nih menyapa Sobat Radik dengan memperkenalkan diri, terus semester berapa nih? Halo Sobat Radik, nama aku Ega Arin Wijayanti, biasa dipanggil Arin. Aku sekarang tuh kuliah di UMS Ilmu Komunikasi semester 6. Oke. Aku sendiri itu asisten dosen audio radio ya, untuk peminatannya broadcasting. Broadcasting. Selain berkuliah dan menjadi asdos, Kak Arin kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Pertama ya pasti kuliah, terus asdos, terus aku juga kerja ya. Tapi kerjanya freelance, aku biasanya freelance model atau freelance ya live TikTok kayak gitu sih aku biasanya. Oke. Cukup padat Kak? Iya cukup padat ya? Aku setiap hari itu dari pagi sampai malam tuh pasti aktivitas. Pagi sampai malam pasti selalu ada aktivitas. Oke, Kak Arin pasti pertanyaan ini udah sering banget Kak Arin dapatkan dan sekarang kita mau menanyakan hal ini sama Kak Arin gitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seru ya tentang pengalaman Kak Arin menjadi asdos. Kenapa Kak Arin memilih untuk menjadi asdos? Aku kan asdos audio radio ya. Kebetulan aku tuh emang suka radio. Aku tuh suka siaran kayak gitu, emang suka. Jadi emang aku mau jadi asdos ini yang pertama tuh pastinya karena aku suka radio. Terus yang kedua aku tuh mau nambah pengalaman juga. Yang ketiga aku mau cari sertif buat life skill. Untuk menambah pengalaman, untuk mencari sertif untuk life skill juga. Betul. Gitu. Prosesnya untuk menjadi asdos ini apakah sulit sih Kak? Apakah harus untuk menjadi asdos nih aku harus deket dulu sama dosen atau gimana gitu? Sebenarnya kalau dekat sama dosen itu enggak ya, karena mungkin emang asdos di ilmu komunikasi ini tuh yang nyeleksi tuh justru bukan dosennya sendiri, tapi yang nyeleksi itu adalah ketua lab. Ketua lab radio itu sendiri kan, lab Ilkom. Terus juga menurut aku nggak bisa dibilang sulit juga, nggak bisa dibilang gampang juga ya, karena kemarin saingan aku pas jadi asdos itu juga nggak banyak. Jadi ya menurut aku nggak yang sulit-sulit banget sih. Ya, mungkin kayak tingkat kesulitannya 5/10. 5/10? Iya, 5/10. Untuk mendaftarkan diri itu pasti ada pendaftarannya ya Kak ya? Untuk mendaftar menjadi asdos itu apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sama Kak Arin gitu? Kalau misalkan daftar asdos Ilkom UMS, karena emang Ilkom ini emang agak beda ya asdosnya dari yang lain gitu loh. Daftarnya sendiri itu kan bukan dari dosen tapi dari prodi. Ada infonya di Instagramnya @ilmukomunikasi_UMS. Biasanya ada infonya di situ. Terus ya udah daftar aja, di situ ada link pendaftarannya. Ya udah langsung daftar, nanti dikasih jadwal buat interview. Untuk interviewnya itu apakah hanya sekali, 2 kali gitu? Hanya sekali aja. Sekali aja. Kalau di interview itu bentuk interviewnya itu seperti apa sih Kak? Apakah wawancara? Wawancaranya itu aku kemarin itu lewat Zoom meeting ya. Zoom meeting. Lewat Zoom meeting. Biasanya juga ditanyain kesibukannya apa, terus kenapa mau ngambil asdos kayak gitu-gitu. Terus juga biasanya tuh emang yang dicari yang jadwalnya tuh nggak begitu padat waktu itu ya. Soalnya kan asdos itu kan pasti kan sering ke kampus gitu ya. Mungkin emang dicari juga yang rumahnya juga deket kampus kayak gitu juga sih. Kalau asdos ini tuh sebenarnya tuh kerjanya itu apakah hanya membantu dosen atau ada kerjaan atau pekerjaan yang lain yang untuk asdos ini? Kalau jadi asdos sendiri tuh kalau aku ya cuma membantu dosen aja sih.
aku juga nggak diperbolehkan buat mengoreksi soal UTS, soal UAS kayak gitu nggak boleh. Biasanya cuma bantu absen. Terus juga kalau misalkan ada keperluan alat-alat yang diperlukan, itu biasanya aku yang nyiapin, kayak gitu aja sih. Sama ngingetin ke anak-anak itu di grup, besok bawa ini, besok ngapain, kayak gitu biasanya cuma kayak gitu aja. Tapi Kak Arin pernah nggak sih seperti menggantikan kelas dari dosennya ini? Aku belum pernah ya, aku pastinya tuh setiap ngasdos itu selalu ada dosennya. Selalu ada Selalu dosennya. ada. Cuma emang beberapa ada yang kayak gitu. Jadi emang dosennya nggak bisa, asdosnya yang gantiin. Emang ada beberapa. Tapi setahu aku kalau di Ilkom itu emang harus ada dosennya ya. Oh, Harus ada dosen. Karena kita tuh nggak menggantikan dosen, tapi kita cuma membantu dosen. membantu ya. Betul. Gitu. Di asdos ini apakah ada gajinya atau kompensasi yang lain gitu Kak? Ada. Selain sertifikat itu nanti kita tuh satu pertemuan tuh pasti dikasih apa ya? Ya uang gitu, uang apa ya namanya kayak gitu. Dibilang gaji tuh enggak ya. Kompensasi gitu Iya, mungkin kayak gitu. Setiap dihitungnya tuh setiap pertemuan gitu. Misalkan aku menghadiri 14 pertemuan full, ya udah itu nanti uangnya beda sama yang cuman 12 pertemuan kayak gitu. Tapi nanti dikasihnya di akhir, tetap ada kayak gitu. Pasti Uang transport ya namanya. Oh, uang transportnya. Uang transport Oke. Di bagian yang lain ada nggak? Di bagian yang lain gimana maksudnya? Apakah hanya di bagian uang transport aja atau ada untuk hal yang lain gitu di bagian yang lain? Enggak ada sih ya kalau yang lain, cuman emang itu uang transport aja sih. Oke. Soalnya emang kita dapatnya sertif gitu loh. Sertif ya. Jadi sebenarnya lebih mengarah ke sertifnya itu ya. Iya, betul. Lebih Dan pengalaman untuk life skill-nya gitu. Oke. Kalau Kak Arin sendiri itu membagi waktu antara menjadi asdos, terus kuliahnya juga, apalagi Kak Arin juga sudah ada pekerjaan gitu. Itu gimana Kak? Cara membagi waktunya, tipsnya gitu Kak? Oh, kalau aku sih ya, tipsnya tuh yang pertama tuh pastinya aku tuh nggak gimana ya, aku selalu melihat diri aku sendiri, aku tuh kira-kira sanggup nggak ya kalau misalkan terlalu banyak aktivitas kayak gitu. Kalau misalkan sanggup, ya aku nanti ngatur jadwal. Kalau asdos sendiri kan aku cuma 1 hari, aku tuh ngasdos cuma 1 hari. 1 hari ya? Di hari Selasa doang, dan itu tuh nggak sampai sore gitu loh, nggak sampai sore. Dan aku juga kerjanya malam, jadi aku tuh selalu kayak bikin jadwal gitu loh. Oh, aku hari ini tuh ngapain aja kayak gitu. Biasanya jadwal aku tuh juga pasti gitu. Dari Senin sampai Minggu tuh pasti. Dan Sabtu Minggu tuh aku pakai buat istirahat kayak gitu. Sabtu Minggu untuk istirahat, Senin Jumat. Betul, biar nggak kecapean. Senin Jumat tuh buat beraktivitas. Beraktivitas. Gitu. Betul. Oh, oke. Kalau suka dukanya, pasti setiap pengalaman ya itu pasti kan ada suka dukanya. Kak Arin sendiri selama menjadi asdos ini suka dukanya itu apa aja sih? Kalau sukanya tuh banyak ya, soalnya anak-anaknya juga nggak yang ribet-ribet gitu. Terus dosenku tuh juga kebetulan enak gitu kan. Terus juga aku dapat banyak pengalaman, aku juga kenalan sama teman-teman baru kayak gitu. Kalau dukanya tuh kadang mungkin ini ya, kayak kemarin tuh kan ada kunjungan ya aku. Kunjungan. Ada kunjungan itu, dan itu tuh kayak ada beberapa miss gitu loh. Jadi kayak ngaturnya ke sini ternyata nggak bisa, ke sana nggak bisa kayak gitu. Terus juga kalau ngatur jadwal anak-anak kalau mau ada kelas pengganti kayak gitu juga susah. Jadi kadang aku bingung kalau kayak gitu harus gimana gitu. Dukanya itu aja sih ya. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana, menurut aku juga asik gitu jadi asdos. Tapi pernah ada apa ya kayak sebuah tantangan tersendiri buat Kak Arin yang benar-benar aduh ini gimana nih gitu. Mungkin sempat membuat Kak Arin tuh bingung gitu menghadapi hal itu. Oke. Kebetulan kalau aku sendiri nggak ada yang sampai kayak aku tuh pusing gitu, nggak ada. Cuman masalah kunjungan aja kemarin tuh karena ya mungkin kadang nih kalau misalkan ada urusan sama ini pengganti jadwal waktu lab gitu. Lab kan kepake kayak gitu ya. Kadang aku bingung cari jadwalnya. Terus ini cuma kayak gitu aja sih, sebatas cari jadwal aja sih, itu tantangannya. Jadi ya. selebihnya Masih masih oke ya, masih aman. Betul. Untuk Kak Arin gitu. Betul. Tapi seberapa berpengaruh sih Kak menjadi asdos ini untuk life skill gitu, ataukah juga berpengaruh untuk nilai yang lain gitu? Kalau untuk nilai itu sebenarnya nggak berpengaruh ya. Tapi kalau aku sendiri tuh aku jadi lebih gimana ya? Aku jadi lebih berani gitu. Soalnya kan aku sempat ngurusin ke dosen-dosen, terus keluar juga kan karena jadi ada asdos itu. Aku tuh kayak jadi lebih gimana ya? Lebih berani aja buat kayak
ngambil keputusan kayak gini kayak gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Aku juga bingung. Tapi kayak intinya aku tuh jadi lebih berani kemana-mana gitu semenjak jadi asdos ini. Terus kayak ke dosen-dosen gitu aku juga jadi lebih deket sih juga gitu. Iya. Jadi Jadi lebih deket. plusnya juga jadi lebih deket. Betul. Interaksinya lebih deket juga ya sama Betul. dosen gitu. Sama dosen jadi lebih enak karena emang beberapa kali ada interaksi, jadi kan interaksi terus jadinya enak gitu sih sama dosen juga. Dari seleksi yang saat itu Kak Arin lakukan, apakah ada tips tertentu dari Kak Arin supaya lolos untuk menjadi asdos gitu Kak? Oke, yang pertama tuh pastinya percaya diri ya. Percaya diri. Kayak misalkan kita diwawancara nih, ya kita jangan jawabnya tuh jangan kayak yang takut-takut gimana atau ragu gitu ya, tapi emang harus percaya diri, itu pertama. Terus kedua, kita juga harus misalkan aku tuh jadi asdos audio radio. Aku harus ngerti dulu, oh radio tuh kayak gini-gini gitu. Terus juga aku tuh emang aku suka, basicnya tuh suka. Basicnya tuh suka, jadinya tuh kalau ditanyain tentang radio itu nilai plus gitu loh. Kita bisa jawabnya tuh sambil excited, kayak gitu menurut aku tips ya. Terus selanjutnya tuh juga sopan ya. Sopan itu pasti ya Kak ya. Pasti. Soalnya juga kalau misalkan kita seleksi terus habis itu kita kayak kurang sopan kayak gitu pasti kan yang nyeleksi kita tuh juga pasti kayak kurang sopan gitu. Pasti ada pandangan tertentu lah ya ke kitanya gitu. Itu aja sih tipsnya ya. Pertama percaya diri, yang kedua emang kamu suka itu. Emang kamu suka jadi kita bakal lebih percaya diri gitu. Betul. Jadi pas kita ngejawabin pertanyaan, ya udah kita das-des gitu loh. Jadi saat diwawancara kita benar-benar oke, ini kita udah jelas nih tujuannya seperti ini, tujuannya seperti ini begitu ya. Apakah ada skill tertentu sih Kak dari Kak Arin sendiri selain benar-benar menyukai dunia radio gitu? Skill sendiri sih mungkin kalau aku tuh ini ya, kalau skill lain tuh kayaknya komunikatif ya mungkin. Komunikatif. Maksudnya kayak misalkan biasanya ditanyain gitu ya, skill apa yang kamu punya kayak gitu. Terus misalkan kayak kita tuh cara ngomongnya kayak gitu kan mesti dinilai ya. Menurut aku itu nilai plus sih. Kamu kalau misalkan pas wawancara kita komunikatif, itu pasti kayak nanti bisa komunikatif sama anak-anak nih, bisa komunikatif sama dosen nih kayak gitu. Kalau skill lainnya mungkin ya emang itu dunia radio mungkin lebih berpengalaman ya. Jadinya ya emang nilai plus juga itu aku. Jadi sudah memiliki pemahaman ya di bidang radio gitu. Oke Kak Arin, yang terakhir deh. Apakah ada pesan kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin mencoba menjadi asisten dosen gitu, tapi masih takut, masih ragu gitu? Yang pertama sih ya, teman-teman kalau misalkan mau jadi asdos, yakinin dulu nih kira-kira kita punya waktu enggak kayak gitu loh. Punya waktu enggak buat ngurusin mata kuliah ini kan mesti kan kalau punya kesibukan lain kan mesti mikirin banget nih. Terus habis itu yang kedua kita juga harus ngerti kita mau jadi asdos. Aku kalau misalkan mau jadi asdos berarti aku udah harus bertanggung jawab nih kayak gitu. Terus yang ketiga itu yang pastiin kamu tuh suka gitu. Jadi kalau misalkan kamu suka pasti kamu yakin. Mesti harus yakinin diri sendiri ya pertama kalau misalkan emang mau jadi asdos. Kalau misalkan belum yakin dan masih ragu-ragu, coba dipelajarin dulu nih, kita mau ngambil asdos mata kuliah apa, kita lihat dulu, kira-kira aku bisa nih jadi asdos ini. Terus kalau udah gitu, langsung percaya diri aja buat daftar asdos, gitu sih. Oke, jadi kita benar-benar harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, harus bisa memanage waktunya. Karena menjadi asisten dosen juga harus bisa benar-benar mengatur antara satu dengan jadwal satu dengan yang lainnya. Nanti kalau misalkan fisik juga ya, misalkan kita fisiknya tuh lemah dan nggak bisa, misalkan kita terlalu banyak aktivitas langsung sakit, itu juga harus dipikirin tuh kayak gitu. Soalnya takutnya nanti kita malah absen, nggak bisa ngasdos, kayak gitu juga sih menurutku juga ya. Oke, ayo Sobat Radik, itu dia pengalaman dari Kak Arin yang menjadi asisten dosen di Lab Audio Radio. Betul. Oke. Sudah berbagi pengalaman bersama Radik FM. Terima kasih Kak Arin. Makasih juga Radik udah memberikan kesempatan aku buat jadi narasumber. Oke. Nah, buat Sobat Radik,
Terima kasih ya sudah menonton episode podcast kita kali ini bersama Kak Arin yang sudah berbagi pengalaman menjadi asisten dosen. Nah, buat Sobat Radik jangan lupa terus pantengin channel YouTube-nya Radik FM. Like, subscribe, komen, dan aktifin notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan sama episode-episode podcastnya Radik FM. Stay tune terus ya buat Sobat Radik di 89.8 Radik FM. Terus kalau kalian punya ide menarik tentang podcast untuk mengundang siapa, lalu narasumbernya siapa, membahas apa, boleh banget langsung kontak kita di Radik FM, di Instagramnya Radik FM @radikfm. Sampai jumpa Sobat Radik. Bye.